Sebelum menonton video ini, silahkan klik tombol subscribe agar saya lebih semangat dalam membuat konten yang kalian inginkan. Geger Santet Banyuwangi 1998. Tragedi Geger Santet Banyuwangi adalah salah satu momen kelam dalam sejarah Indonesia. Kejadian ini mungkin akan mengingatkan kalian kepada masa lalu Eropa, di mana ketakutan kepada para penyihir membuat mereka menyiksa dan membantai para wanita yang terduga penyihir. Ya, hal ini pun pernah terjadi di Indonesia, tepatnya di Banyuwangi, Jawa Timur. Santet adalah salah satu praktek yang berhubungan dengan hal magis. Biasanya konotasinya selalu ke arah negatif yang merugikan, semisalnya mencelakakan orang, membuat seseorang jatuh cinta, atau menjatuhkan usaha orang lain. Bagi masyarakat Banyuwangi kala itu, santet adalah suatu hal yang lumrah ada di tengah masyarakat. Menurut mereka, santet pun tidak selalu bermakna negatif karena adanya istilah santet putih. Salah satunya bertujuan menyembuhkan penyakit. Walaupun kala itu boleh jujur, keduanya tidak dibenarkan dalam ajaran agama. Namun, makna santet putih tidak seakan terlupakan. Orang-orang Banyuwangi mulai berpendapat bahwa dukun-dukun yang mampu melakukan praktek santet adalah orang yang berbahaya dan harus ditangani. Entah dari mana isu ini bermula, namun Banyuwangi seketika geger dengan kabar-kabar negatif seputar bahayanya dukun dan praktek-praktek keji yang mereka lakukan. Lalu muncullah semacam gerakan yang dibentuk oleh sejumlah penduduk untuk mengusir terduga pelaku santet alias dukun. Mereka akan mendatangi sejumlah rumah terduga dukun santet, memberinya tanda, biasanya berupa susunan batu atau tanda X. Kemudian tak lama, beberapa hari setelahnya, terduga dukun itu telah ditemukan tewas. Kejadian ini lebih dikenal dengan geger santet pertama. Jumlah korban bisa dikatakan sedikit karena memang sulit untuk mengetahui keberadaan dukun, dan sebagiannya kecuali telah nampak praktek atau ada orang yang pernah memakai jasanya lantas mengakuinya. Geger santet pertama ini terjadi di bulan Februari 1998 dan bisa diredam dengan cepat oleh petugas di bawah komando langsung dari Presiden Soeharto kala itu. Masyarakat diminta tenang, tidak panik, dan tidak bermudah-mudahan untuk main hakim sendiri. Namun sebagaimana namanya, itu adalah pertama, yang kedua lebih buruk lagi. Setelah konflik dan kepanikan mereda, muncul inisiatif dari Bupati Banyuwangi kala itu, Purnomo Sidik, demi menghindari munculnya konflik serupa dalam waktu dekat. Pada tanggal 14 Oktober 1998, ia kemudian memerintahkan semua camat di daerahnya untuk mendata orang-orang yang mampu atau memiliki kekuatan magis atau dukun. Tujuannya adalah agar ketika konflik serupa meletus nantinya, orang-orang pada data tersebut bisa diselamatkan terlebih dahulu dan dievakuasi sehingga tidak kecolongan seperti geger santet pertama. Karena tujuannya dinilai baik dan menjanjikan keamanan bagi orang-orang yang masih memiliki ilmu tersebut, maka banyak dari para dukun mendata dirinya, baik berupa nama dan alamat, kepada petugas, dan data tersebut diserahkan kepada sang bupati. Namun sayangnya, data yang tadinya merupakan data penyelamat berubah menjadi list data nama calon target pembantian. Miris entah siapa yang membocorkan, tapi data radiogram itu akhirnya jatuh ke tangan sekelompok orang yang nantinya menjadi algojo dari geger santet kedua. Data lengkap sudah di tangan. Data ini valid karena beberapa adalah data dari pengakuan sang dukun kepada petugas camat masing-masing daerah kala itu. Bak memegang sebuah peta yang sangat jelas, orang-orang sangat
akan sangat mudah mendapati dan menyergap para dukun. Lalu muncullah sekelompok orang yang tidak diketahui asalnya. Merekalah yang memegang data tersebut dan melakukan pembantian terhadap orang-orang yang namanya ada di data radiogram tersebut. Kelompok ini digelari masyarakat dengan gerakan anti tenungan atau biasa disingkat gantung. Tidak seperti geger santet pertama, geger santet kedua jauh lebih masif dan cepat. Hal ini didasari oleh setidaknya dua penyebab. 1. Pemerintahan sedang melemah. Jika dahulu Soeharto dengan kebijakan dan kecepatan tindakannya dapat menahan warga, di Oktober 1998 Orde Baru telah runtuh dan pemerintahan pusat sedang dalam masa recovery. 2. Data bocor memudahkan bagi para gantung untuk melancarkan aksinya. Mereka tidak perlu mencari lagi siapa dan di mana. Mereka punya data nama dan alamat dukun tersebut. Jangan bayangkan orang-orang gantung jumlahnya sedikit dan diam-diam dalam melaksanakan tugasnya. Tidak, jumlahnya banyak dan bahkan dalam satu pembantian anggota gantung datang dengan menaiki truk. Apakah ada langkah masyarakat awam untuk mencegah? Sayangnya tidak. Masyarakat menganggap gantung adalah bagian dari operasi pemerintah sehingga mereka mendukung gerakan tersebut. Bentuk dukungannya adalah dengan menunjukkan lokasi tempat rumah terduga dukun kepada gantung. Dalam waktu beberapa hari saja banyak nyawa melayang. Beberapa dukun dibunuh dengan sangat keji. Ada yang dikuliti, ada yang dimutilasi, ada yang dipisahkan antara kepala dengan badannya. Maksudnya kepalanya dibawa dan ditaruh ke tempat jauh karena dipercaya jika kedua anggota tubuh itu didekatkan, sang dukun akan bisa bangkit kembali. Gantung sepertinya masih memiliki kekhawatiran akan kemampuan magis daripada sasaran mereka. Di awal, pemerintah pusat saat itu cenderung diam dengan hal ini. Diamnya pemerintah pusat dibaca sebagian orang sebagai bentuk dukungan bagi gerakan ini sebagai gerakan yang sah. Era Orde Baru ada banyak gerakan-gerakan atau operasi tersembunyi yang memang ditugaskan oleh pusat ke daerah-daerah. Masyarakat mengira gantung adalah salah satunya. Akhirnya pembunuhan makin menyebar. Hampir setiap hari ditemukan mayat baru yang diduga dukun, utuh atau hanya sebagian tubuhnya saja. Hingga akhirnya pemerintah mendengar desah-desuh bahwa gantung diduga adalah bagian dari operasi pemerintah. Hal ini lantas secara tegas dibantah dengan menyatakan bahwa gerakan anti tenung bukanlah perpanjangan tangan pemerintah dan tidak pernah disahkan oleh pemerintah. Akibat pernyataan ini, masyarakat mulai mundur dan menjauhi gerakan tersebut. Akibat tidak adanya bantuan dari warga lagi dan gerakannya sudah makin menyempit, gantung tidak lagi dapat melakukan aksinya. Sebagaimana sebelumnya, tensi sudah mulai sedikit mereda. Saat ini hingga tiba-tiba muncul sosok baru yang menjadi deretan pembantian di tragedi ini, yaitu adalah ninja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya.